Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sawarma sharing bersama orang-orang Masya Allah. Untuk episode kali ini, Alhamdulillah di Sawarma kami kedatangan satu tamu yang luar biasa. Assalamualaikum Ibu Elvira. Betul ya namanya ya? Ibu Elvira. Ini beliau sebagai owner, salah satu owner dari perusahaan jasa travel dan haji Bu ya? Ya, travel haji dan umrah. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan Sawarma dan kita pengen memberikan edukasi nih ya. Ini kan mumpung lagi libur nih musim umroh ya, betul ya Bu? Libur musim umroh tuh karena mau dipakai untuk haji. Betul. Jadi nanti akan mulai lagi di bulan Muharram itu, maka kita minta agar bisa menjadi acuan gitu ya untuk orang-orang yang ingin berangkat umrah. Boleh dikenalkan Bu, apa nama travelnya, di mana, ya termasuk siapa saja sih yang ada di sini, ya Bu Elvira? Ya, travel kami namanya PT Safari Indah Wisata. Safari Indah Wisata. Ya, terkenal juga dengan sebutan SIW. SIW. Yang slogannya selalu di hati. Harus begini ya? Iya, harus begini. Karena ownernya, pendirinya ini 3 perempuan. Waduh. Salah satunya Kak saya, dan juga ada Ibu Vegi Monarika, ada Ibu Widianti yang sedang duduk di situ. Ya, kami berdiri itu tahun 2017. 2017 berarti sudah masuk tahun ke 8 ya? Dan dengar-dengar ini 8. Lagi mau apa namanya, ada apa anniversary ya? Cocok nggak anniversary itu? Kalau buat perusahaan itu biasanya anniversary buat yang apa sih? Yang nikahan, orang malah pacarannya udah anniversary itu ya. Apa nih bahasanya kalau untuk travel nih? Kita ambil kata milad aja. Milad. Ya, milad. Ada paket nih untuk milad nih ya? Ya, nanti insya Allah kita buka umroh milad itu di bulan Juli 2025. Bulan Juli. Nah ini nih kesempatan nih. Ya, yang masih punya sisa tabungan dari kurban, pengen umroh. Nah tentunya nanti kita akan apa? Biar tambah yakin kenapa sih harus memilih kepada travel ini, gitu ya. Bu, bicara dengan travel ini kan kayaknya semakin tahun makin nambah nih namanya travel ya. Betul. Ya tentunya mereka karena melihat dari satu sisi bahwa sisi bisnis ini Masya Allah. Nah kalau SIW ini ada nggak sih kenapa dulu bikin travel itu? Apa memang karena memang mengejar daripada satu profit tertentu atau gimana nih? Ya, asal mula berdirinya SIW. Kalau diceritain sebenarnya panjang, karena berdirinya itu beda dengan yang lain kali ya. Oke, nggak apa-apa panjang Bu. Kita ditemenin ini kan ya, ada roti khas Bogor nih, namanya roti unyil. Roti unyil, tapi bukan endorse nih ya, beli sendiri ya. Beli sendiri ya. Ya, gimana ceritanya mulainya itu? Ya. Jadi dulu tuh kita tuh berdiri SIW itu memang sama sekali tidak direncanakan bahwa itu akan mencari kami itu akan membentuk suatu usaha gitu. Memang tidak diniatkan atau bermula dari situ gitu. Tapi SIW itu berdiri karena kepedulian. Kepedulian. Ya. Oke, berarti kalau dilihat dari kepedulian kayaknya ada kasus tertentu nih. Gitu ya. Kok bisa ada peduli? Biasanya kan orang memang niat itu yuk kita bikin travel karena memang punya ilmunya, ada modalnya, terus ngelihat dari tiap bulan atau kebutuhan orang itu memang salah satunya umroh. Haji dan umroh. Kalau kepedulian kayaknya ada hal tertentu ini nih. Ada ya? Dan sayangnya masih banyak hal seperti itu dialami sampai sekarang. Iya ini nih. Ya, berarti kalau kemungkinan kayaknya kalau dilihat ya, kalau memang dari travel atau jasa travel gitu, sepertinya karena ada faktor yang nggak enak nih ya. Ya. Pernah gagal berangkat atau gimana nih kira-kira nih? Iya, ceritain ya. Boleh, kita sambil ngopi soalnya nih. Saya ada kopinya nih. Iya, kopinya masih banyak kan? Aman. Oke. Jadi gini, dulu itu kami punya komunitas taklim ya, teman-teman taklim. Kami itu dulu satu taklim itu berencana untuk melaksanakan ibadah umroh. Kayaknya seru gitu kan, enak, nikmat. Bareng-bareng satu komunitas. Kita sekarang taklim di masjid di daerah Victoria. Biasanya kita taklim di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi gitu. Pengen dong. Ya, pengen dong. Semuanya pasti pengen juga gitu. Akhirnya waktu itu kesepakatan kami mendaftarkan umroh ke suatu travel di daerah Kabupaten Bogor. Nah, qadarullahnya
setelah semuanya lunas, Oke. terusnya waktu keberangkatan sudah dijanjikan, itu juga kami melunasi itu dengan usaha tentunya Wah, ya. pasti ada yang nabung, ada yang iyalah. Nabung dari berapa receh-receh, coba kumpulin deh sampai kemudian lunas lah itu semua gitu. Qadarullah ketika 1 tahun atau setengah tahun sebelum keberangkatan itu ada kabar travelnya Waduh. dar. Masih ada nggak travelnya nih, Bu? Udah nggak ada Udah dong. ada ya? Kalau masih ada itu Berarti nggak usah gawat di-spill tuh. ya. Ini khawatirannya juga ada yang pernah ngerasa, iya nih saya pernah nih sama ini. Wah gitu kan, nanti malah Udah ramai almarhum nanti. nggak usah Wah dibicarakan udah almarhum, lagi. iya. Kalau almarhum nggak boleh dibicarakan. Meskipun Udah. buruk udah Ya, tutup ya. kita tutup saja. Udah punya urusan sama yang di atas. Ya, nah itu karena akhirnya kemudian karena mendengar kabar itu dan memang sudah ramai gitu kan, berkumpullah kami satu taklim itu, satu grup yang akan berangkat itu, terusnya diceritakan kondisinya seperti apa, bahwa kita ini kayaknya bakal gagal berangkat nih gitu, kayaknya keinginan kita, cita-cita kita untuk kita bisa umroh sama-sama ini kayaknya gagal deh gitu, karena travelnya bangkrut, uang kita juga sudah hilang entah kemana gitu. Dan alhamdulillah teman-teman itu semuanya menerima. Oh, gitu. ini yang Makanya hebat saya terharu banget gitu kan. Mereka menerima, terus mereka bilang ya udah ini memang sudah qadarullah gitu. Insya Allah kita semua ikhlas bahwa apa yang penting kita sudah niat, kita sudah usaha, kemudian tidak jadi berangkat, kemudian kemungkinan gagal berangkat, yang penting pertama kita ikhlas insya Allah. Tapi bener-bener nggak ada satupun tuh Bu yang nuntut gitu. Saya pengen nggak ada ya. Dari 47 orang itu nggak ada. Mungkin itulah karena kita asalnya dari taklim. Karena ya. pada ya alhamdulillah ya. Meskipun kadang sudah, dalam keadaan itu orang jangankan ikhlas, nerima saja kadang sulit. Gak ada. Nerima kan naik dari nerima menjadi ikhlas kan Ya. gitu. Dari ikhlas kemudian bener-bener ridho sehingga pada akhirnya betul-betul mencari ridhonya Allah. Ini mah kayaknya bukan hanya ikhlas ini, tapi sudah dalam tahap mencari ridhonya Allah deh. Kalau Allah minta kayak gini, kita jalan. Kayaknya begitu. Nah itulah justru karena terharu melihat keikhlasan mereka gitu. Kami ini tergugah gitu, terpanggil, tergugah gitu. Ini kayaknya sedih banget ini kalau sampai benar-benar gagal. Padahal gitu termasuk kan. yang diantaranya ibu juga kan? Betul, semua kami pendiri SIW ini termasuk yang gagal korban itu gitu. Jadi karena melihat keikhlasan mereka, kita justru jadi terpanggil, tergugah gitu. Yaudah gimana kalau kita berangkatin aja lah gitu, kita berangkatin. Duitnya banyak ibu ya? Enggak juga, justru itu. Kan mau ngeberangkatin berarti kan, wow, ini duitnya banyak berarti nih. Pokoknya gitu deh. Kalau kita peduli dengan seseorang gitu, misalnya ada, ya anggaplah ada suatu nauzubillah min zalik, suatu kebakaran ataupun apa, kita lihat ada orang yang kita kenal di sana, kita udah lupa. Betul. Gimana caranya nyelamatin orang itu gitu. Kita udah lupa kita nggak punya kulit tahan api atau apa. Ya mungkin saat itu gitu juga. Kita udah lupa kita nggak punya uang ternyata gitu kan. Tapi akhirnya berangkat. Alhamdulillah berangkat. Bahkan gara-gara itu jadinya malah berlanjut bikin travel. keberangkatan selanjutnya. Betul. Ya. Di sini apa hikmahnya berarti? Betul kata ayat itu. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Bisa jadi kita nggak suka dengan keadaan yang dikasih sama Allah, tapi Allah sebenarnya pengen membuat apa? Ya. Ada kebaikan dalamnya. Betul. Berarti harus dikasih begini dulu sampai ternyata bikin travel yang alhamdulillah saya berjalan 8 tahun ini. Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan niat dari awal yang baik seperti itu bisa terus berjalan. Amin. Ya. Amin ya Allah. Ini yang perlu sulit kan menjaganya. Betul. Terus ada yang dari keberangkatan dulu ya tahun 2017, ada nggak yang pada akhirnya repeat order nih? Ada. Berangkat lagi, ada ya? Paling banyak berapa kali Bu? Dari keberangkatan awal itu sampai ada beberapa kali ya, lebih dari 3 atau bahkan 4-5 kali. 4 kali, gitu. Berarti dalam 8 tahun ini, kalau kita hitung orang ini bisa nabung 2 tahun sekali berangkat, berarti berangkatnya selalu sama SIW begitu ya? Waduh, berarti kan dari awal yang saya nggak berani ya bilang coba-coba ya, tentunya semua sudah pakai pertimbangan ya. Tapi dari awal berangkatin dulu sampai sekarang bisa 4 kali ini udah luar biasa. Apa yang kira-kira mereka alasannya Bu? Apa karena saya berkali-kali berangkat jadinya dapat diskon gede? Apa karena selama ini dikasih bis yang bagus? Apa karena makanan enak atau apa kira-kira Bu? Itu sebetulnya kayaknya ditanya sama mereka ya. Oh, ditanya tapi sama saya mereka. Akan jawab mewakili karena kalau udah lihat dari mungkin ada nggak sih mereka suruh ngisi questionnaire atau testimoni itu kira-kira dari apa tuh? Kenapa saya bilang mewakili? Karena memang kami membagikan questionnaire yang di sana mereka menaruh jawaban-jawaban. Rata-rata adalah karena
travel umroh ini kan sebetulnya kita menjual hal yang sama ya, Betul. fasilitas yang Betul. memang sudah ada harganya. Ya, pesawat, hotel ya sama ya. Yang harga sudah ditentukan. Betul. Sebenarnya. Yang membedakan adalah pelayanannya, Pelayanan. tesnya katanya. Oh, tes. Nah, itulah yang bikin mereka faktor utamanya ya, faktor Hmm. utamanya akhirnya kembali balik lagi untuk repeat, untuk kembali umroh bersama SIW. Dari sisi pelayanan itu tadi saya sempat dikit baca gitu ya. Katanya setiap berangkatan juga disertakan seorang pembimbing, bukan hanya tour leader ya. Betul. Kalau tour leader kan ya sebenarnya tidak punya ilmu tentang fikih umroh pun, Betul. yang penting sudah pernah berangkat. Ya. Tapi ini tour leader seorang pembimbing ya. Dan tersertifikasi ya. Betul. Tersertifikasi. Itu mungkin yang bikin mereka itu para jamaah ini akhirnya ya bisa itu salah satunya. Salah itu satunya, kan pelayanan ya. Oke. Ini umroh itu ibadah. Ya, Mereka ingin ini poinnya yakin nih teman-teman. ya, Umroh itu adalah ibadah. ibadah. Jamaah ingin yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Betul. Kalau tour leader yang tidak punya background secara ustadz secara keilmuan gitu, mereka mungkin hafal teknis. Betul. Hafal, Sampailah ke sana, ya, depan sampai ke Ka'bah, sana, gitu. tawaf sa'i, Betul. sampai ya. Tapi tata cara ibadahnya, syariatnya itulah yang jamaah ingin yakin gitu bahwa mereka melakukan itu dengan benar. Berarti nggak ada bonus nih, udah 2 kali berangkat, 3 kali berangkat, potongan 10 juta gitu. Ada sih bonus, Ya, tapi ada nggak ya. 10 juta. Berarti kan artinya yang mereka kejar tuh bukan dari sisi itunya, berarti kan? Bonus yang kami berikan itu mungkin nggak seberapa dibanding yang mereka dapatkan seandainya mereka mendaftar di travel-travel yang lain. Oke, baik. Ini yang menjadi poin ya itu ya. Ya, padahal mungkin ya juga kalau dibandingkan dengan ya tentunya orang banyak lah ya, bahasa saya jualan gitu kan, jualan travel, tentu harga-harga paketnya pun kan bervariasi. Betul. Ada yang lebih murah. Betul. Kenapa nggak nyari yang lebih murah? Kalau tahu di sini harganya katakanlah mungkin ya mahal juga enggak, standar lah, cuman ada yang lebih murah. Ya, kenapa adanya beda paket itu sebenarnya apa dari sini juga? Kalau kita bilang yang lebih murah, itu kita memang benar-benar harus mengkomparkannya harus benar gitu kan. Apple to apple ya. Apple to apple. Kadang orang hanya melihat harga tapi tidak melihat apa yang isiannya. Apa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang di tempat lain lebih murah, apakah benar? Pertama kita harus lihat itu dulu, gitu kan? Apakah benar? Dan mungkin seandainya memang itu benar, tapi ada nilai plus tentunya yang jamaah itu cari yang itu didapatkan dari SIW. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi murah atau enggaknya itu ini saran kepada seluruh jamaah memang harus benar-benar diteliti. Selektif isiannya ya, apa, selektif gitu. Jadi jangan hanya sekedar cari melihat harga aja. Murah. Iya. Okay. Barangkali harga yang mereka lihat murah itu dengan yang didapat dengan yang sedikit lebih di atas murah itu, tapi yang didapat jauh lebih banyak. Berarti kan itu lebih murah kan kalau hanya melihat harga saja, nominal harga. Nah, bahkan aja. ada nih, ini di sini dipakai nggak nih di SIW ya? Iya. Ada yang malah dulu sekarang nawarkannya, udah berangkat aja dulu 3 juta bisa berangkat, 5 juta bisa berangkat, pulangnya baru bayar. Dicicil, bayar. Ada nggak di sini nih? Ada juga umroh COD sekarang ya. Wih, umroh COD berarti bayarnya di sana dong? Bayarnya di sana. Oh, keren ini. Ini keren nih di sini jadi nggak bayar gitu atau DP lah katakanlah ya. Iya. Di sana baru COD. Iya. Widih. Tapi SIW nggak gitu. Kami nggak ada umroh dulu bayar belakangan. Kenapa Bu? Sedangkan bisa menarik jamaah kan kayak gini. Bisa dapat banyak. Siapa yang nggak mau coba 3 juta bisa berangkat, 5 juta bisa berangkat. Karena kami nggak ingin mereka susah. Mungkin kelihatannya enak gitu kan, di awal ya, bayar belakangan gitu. Kami ingin mereka ibadah nyaman, tenang, sesuai kemampuannya gitu. Mereka mampu ikut umroh. Sesuai kemampuan. Bisa jadi pulang umroh nggak mampu. Malah punya hutang banyak. Punya utang nggak mampu bayar. Nggak bisa nyicil. Itu kan menyusahkan kan, ujungnya menyusahkan kan. Dan belum lagi kalau pakai pihak ketiga Bu, yang pada akhirnya maaf karena ada denda jadinya. Harusnya bayar per tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 7. Nggak bisa bayar, ada denda dong. Nah, itu maksudnya kemana tuh? Ya. Ayo, kemana jawab ya? Coba. Akhirnya itu jadi ibadah yang seperti apa? Kan jadi banyak dibedah lebih dalam lah itu ya. Oke. Itu skema-skema itu ya. Kami tidak pakai hal-hal yang seperti itu gitu karena nanti ujungnya pasti akan menyusahkan jamaah itu sendiri. Menyusahkan ya. Kalau ini kan juga fenomena sekarang karena banyak juga di sosmed yang mengajak umroh mandiri ini. Bahkan men-spill harganya, di-compare, dibanding. Nih kalau travel makanya segini. Nih kemarin saya umroh mandiri segini. Jauh sekali. Berarti ini travel ini hanya mencari keuntungan dari orang yang
berangkat umroh. Nah, gimana tuh kalau dari sisi apa namanya tanggapan dari sisi owner travelnya? Kita ketawain aja yuk. Ustadz, ya. Tapi emang lebih murah ya kalau umroh mandiri itu ya? Gini ya, Nah, kalau ngikutin nafsu, oke, nafsu. ngikutin nafsu ya, Hmm. gitu. Kami mungkin udah kita ngapain buka PT, ya kan? Kita ngadain umroh mandiri aja. Iya. Ini buang aja PT-PT kita apa segala macam Iya, gitu. iya, iya. Kita ngadain umroh mandiri aja, gitu kan? PT ribut kan? Izinnya, Izin, akreditasinya. akreditasi. Berapa tahun tuh akreditasi? Surveillance-nya, Ah, bayar pajak, tapi menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang ini yang lain betul. juga kan. Kalau nah itu makanya saya bilang kalau ngikutin nafsu aja, ya udah kita buang semua atribut PT segala macam, kita adain umroh mandiri. Siapa yang mau umroh bareng saya? Emang saya nggak dapat untung kayak gitu? Iya, iya, iya. Dapat juga dong. Ya nggak tahu lah, kalau mungkin juga ada yang nggak sama sekali mengambil juga nggak paham gitu ya. Gitu. Tapi kan ada undang-undang, ada peraturan. Kalau Regulasi kita, ya. regulasi. Ya. Di Indonesia itu dilarang. Dilarang nih teman-teman, dilarang ya. Ya, untuk mengajak, menyeru orang-orang untuk umroh mandiri bersama kita gitu ya. Bersama saya mengajak orang-orang, yuk siapa yang mau umroh bareng saya? Itu maksudnya larangan. Dilarang gitu. Nah, Kecuali badan PT ya yang resmi. PPIU. PPIU. Ya. Apa sih PPIU tuh? Penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ini ketahuan nggak dari mana dia tuh sudah PPIU? Apa ada website atau apa yang kira-kira ada ya? Bisa dicek di website Kemenak. Berarti ini teman-teman kalau mau daftar dimanapun paling pertama dicek itu ya? Cek dulu. Dia PPIU. pertama sudah punya izin atau belum? Punya izin belum? Ya, ini nyangkutnya di mana sih? Apakah nanti di sana di Arabnya ya, di Mekah Madinah, kalau ada sesuatu sehingga tidak terjamin kalau dia itu berangkatnya yang non PPIU? Pastinya seperti itu. Itu kan kita ingin ibadah itu juga kita ingin mencari keamanan, kenyamanan, ketenangan. Gitu. Makanya itu saya bilang kenapa kalau ikutin nafsu, yaudah umroh mandiri aja gitu kan. Umroh mandiri ini kalau namanya perjalanan jauh itu juga ibadah dan ini dilakukan di antara dua negara dengan melibatkan dua negara, itu kan pasti akan ada, walaupun kita tidak mengharapkan mungkin kendala-kendala gitu, yang nanti hubungannya itu bukan hanya kita personal kan, kita pribadi, pasti nanti menyangkut jika ada apa-apa nauzubillah di sana, pasti hubungannya nanti kan kedutaan RI yang ada di sana, nggak mungkin melepas tangan gitu kan, mungkin secara banyak juga saya mendengar komplain-komplain juga ya, karena mereka tidak paham yang ikut umroh mandiri ini karena yaitu mengejar harga murah saja gitu, tapi banyak juga saya mendengar komplain di sana. Nah karena sifatnya mandiri mungkin akan gampang bilang, lah ini kan umroh mandiri, kok komplain ke saya gitu kan. Wah, berarti nggak bisa dikomplain ya. Apalagi kalau yang berangkat misalkan kan? yang udah sepuh-sepuh nih, wah nggak bisa kan. Iya, itu enak banget kan. Kalau misalnya mungkin hotel lepas yang tidak sesuai dengan harapan ataupun pelayanan di sana nggak ada, lah ini kan nggak bisa dikejar, nggak bisa dicari ya. Iya. Kita sama-sama pengen melaksanakan umroh mandiri gitu. Tapi kalau itu suatu badan, itu travel yang memang dia punya punya izinnya, dan izinnya itu kan yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kepada semua kan itu ada akreditasi. Lebih-lebih bukan hanya di sini sih tanggung jawabnya nanti di akhirat sebetulnya. Betul. Nah kayak sekarang nih. Sekarang dengan adanya ini kan lagi musim haji nih, nggak sedikit yang mengajak biaya murah, haji mandiri atau visa non haji, itu ya, itu kurang lebih sama dengan itu ya. Nah itu. Ini SIW ada nggak untuk apa sih namanya Bu? Kalau yang sudah punya izin haji itu? PIHK. Ada tadi PPIU untuk umroh, PIHK untuk haji berarti ya. Betul. Apa kira-kira berarti PIHK tuh? Penyelenggara ibadah haji khusus. Ibadah haji khusus berarti non reguler ya. Kalau reguler kan ke KBIH. Kalau khusus tuh berarti ada plus sama furoda ya. Iya, ada plus dan furoda. Itu visanya visa apa? Visanya kalau untuk haji plus itu ikut kuota pemerintah. Kalau furoda itu pakai visa furoda. Di luar itu kami tidak menyelenggarakan gitu. Visa ziarah ya. Ya, banyak jalan menuju Roma karena banyak jalan 100 menuju juta tanah bisa suci. haji dengan pilih ini tadi daripada nunggu lama. Padahal itu pada dasarnya sama kayak umroh mandiri tadi ya. Ya, betul, sama-sama biasanya kalau udah musim haji kayak tahun kemarin udah sibuk kan itu dibahas. Wah, haji pakai visa sejarah begini. Tidak
banyak lah ya orang berpendapat gitu. Saya tidak mengatakan tidak mabrur atau tidak apa ya, tapi yang jelas itu melanggar peraturan yang untuk haji tentu yang ditetapkan Kalau oleh bawa orang ya, oleh kalau KSA. emang dia sendiri gitu Ya, kan. betul. Saya punya Bu teman begitu, berangkat sendiri tapi bawa diri sendiri. Kalau bawa sendiri nggak apa-apa. Atau misalnya nih Ustadz nih mau umroh mandiri, hanya Ustadz dengan istri atau anak itu nggak apa-apa. Sebenarnya nggak masalah ya. Jangan mengajak, jangan menyuruh orang di luar dari keluarga ini. Betul. Karena kalau misalkan dari Tidak keluarga boleh. kita, toh ada hal yang nggak nyaman pun kita yang ngerasakan sendiri, Ya, tidak betul. nggak menzalimi orang, Betul, begitu ya. ya. Jadi ke peraturan ya. Gitu. Siap, Jadi siap. kalau saya sih gini aja, kalau memang kalian, assalamualaikum, pengen berkhidmat gitu, punya passion, pengen berkhidmat untuk umat, untuk menyelenggarakan umroh, ya udah bikin aja PPU gitu kan. Yang Bikin resmi PPU ya. yang resmi gitu. Sama-sama kita melayani umat dan nggak perlu misalnya saling menjatuhkan, misalnya nggak dijadikan ini saingan mahal, ya. ini mahal, iya. Kan udah tahu konsep rezeki kan. Iya, Itu kopi aja. dimanapun bisa beda-beda. Ada yang segelasnya segini 50.000, ada cuma 3.000 ya. Dan nggak saling Betul. menjatuhkan. Ya, ada Starling, ada. Nah, jadi termasuk nanti juga mungkin ada ya paket-paketnya untuk umroh di musim baru berarti ya? Ya, sudah ada. Sudah ada ya. Nanti bisa apa namanya teman-teman cari. Ada IG-nya nanti IG-nya. Ada Safari Indah Wisata, Safari IG, Facebook. Indah Wisata, Facebooknya juga ya. Nanti bisa dicari-cari ya. Dan mudah-mudahan apa namanya bisa berangkat bersama Safari. Amin. Yang tadi slogannya apa? Selalu di hati. Slogannya melayani dengan ilmu, melayani dengan hati. ilmu, melayani dengan hati. Safari, Baik, selalu para di sahabat hati. Shawarma, ini bincang santai kita pagi ini bersama Ibu Elvira, selaku salah satu daripada founder dan juga owner dari Safari Indah Wisata. Mudah-mudahan menjadi membuka ya, membuka apa yang yang masih tertutup lah oleh teman-teman di luar sana. Nanti satu ketika mungkin boleh lagi Bu kita ngobrol kalau umroh itu apa sih? Apa aja yang perlu dibawa gitu ya? Atau kalau plus itu ya kemana sih? Plus itu waktunya kapan yang nyaman? Kalau ke Turki, kalau ke Mesir, ke Palestina sudah ada Bu? Sudah ada. Kami sudah beberapa kali itu ada melaksanakan ke Palestina. Gitu. Sudah ada beberapa jamaah juga, insya Allah gitu. Karena memang sesuai hadisnya juga kan Palestina nggak boleh kita tinggalkan kan, Masjidil Aqsa gitu tidak boleh kita tinggalkan gitu, dan insya Allah juga relatif aman gitu selama ini walaupun ada konflik dan konflik, tapi insya Allah aman, relatif aman gitu. Karena kita tidak boleh meninggalkan Masjidil Aqsa. Terima kasih Bu Elvira atas waktunya, sama-sama, atas Ustaz. ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita Amin. dan juga untuk teman-teman yang menonton ini. Amin. Kembali nanti dengan program lainnya dari Shawarma sharing bersama orang-orang Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.